Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau bahas yaitu tentang tips pajak lagi ya, tentang bagaimana cara input nota retur pada faktur pajak atau pada e-faktur 3.0. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung cara penginputan nota returnya, nota retur itu seperti apa, teman-teman bisa tonton video ini sampai habis, jangan di skip agar pesan yang saya sampaikan bisa dimengerti ya untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman yang saat ini mungkin belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini, bantu channel Rudy Konsultan agar bisa semakin eksis lagi dan bisa tembus sampai dengan 10.000 subscriber. Untuk teman-teman yang mungkin sudah klik tombol subscribe, terima kasih banyak. Berkat subscribe Anda, channel ini semakin berkembang lagi. Dan untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profile channel kami. Karena Rudy Konsultan buka jasa konsultan pajak melalui online juga. Nah, di sini adalah tips ya, tips pajak cara input nota retur pada faktur pajak di e-faktur 3.0. Ini adalah saya kutip dari ddtcnews.co.id bahwa dalam sebuah transaksi jika jarang pembeli mengembalikan barang dan dibelinya kepada penjual karena barang tidak sesuai dengan kesepakatan ya, atau rusak ataupun alasan lainnya, pada saat bersamaan faktur pajak dan transaksi tersebut ternyata sudah dibuat. Jika mengalami hal tersebut, maka pembeli harus membuat nota retur faktur pajak atau dokumen yang harus disertakan ketika terjadi pengembalian barang dari pembeli ke penjual. Nanti nota retur tersebut akan mengurangi PPN keluaran penjual jika sebelumnya telah dilaporkan. Nah, melalui ddtcnews.co.id ini kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menginput nota retur faktur pajak. Katakan misalnya PTA ya, membeli komputer dari Anda, terus kemudian sebanyak 10 komputer seharga 50 juta. Dari 10 komputer itu ternyata ada 2 diantaranya mengalami kerusakan sehingga yang 2 itu perlu dikembalikan. Terus kemudian apabila 2 komputer yang rusak terus kemudian tersebut diganti, sebenarnya tidak perlu ada retur. Namun jika pembeli tidak menginginkan uang kembali, maka retur harus dibuat. Untuk diingat, Anda baru dapat menginput nota retur faktur pajak setelah mendapatkan nota retur dari pembeli. Jadi teman-teman jika teman-teman sebagai penjual terus belum terima nota retur dari si pembeli, teman-teman tidak bisa membuat nota retur. Terus kemudian tidak bisa input nota retur ya, Terus kemudian mula-mula akses di aplikasi e-faktur 3.0. Pada menu e-faktur, teman-teman pilih menu pajak keluaran, terus kemudian ada klik administrasi pajak, dan Anda dapat melihat daftar seluruh faktur pajak keluaran. Nah, terus kemudian silahkan pilih faktur pajak yang akan diretur, lalu teman-teman klik retur yang berada di bawah layar. Nah, kita akan coba contohkan. Jadi teman-teman, gue ingetin lagi, jika teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini, bantu Rudy Konsultan agar Rudy Konsultan semakin eksis lagi dan bisa tembus sampai dengan 10.000 subscriber. Nah, untuk step by stepnya gue akan coba buka aplikasi e-fakturnya. Nah, di sini gue mau coba buat faktur pajak, buat returnya itu dari faktur pajak keluaran ya. Nah, di sini ada, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di pajak keluaran, terus kemudian di administrasi faktur, teman-teman bisa perbaharui di situ. Misalnya di sini gue mau coba retur salah satu faktur ya. Kita coba cari tanggal yang paling terbaru dulu. Misalnya di sini gue pakai ini deh,
pakai bulan 3 ya, tahun 2020 sebagai contoh aja. Di sini teman-teman jika sebagai penjual terus kemudian ada retur ya, ternyata ada yang sama kayak yang tadi dijelaskan, bahwa jika si penjual di sini apabila ada dua komputer rusak tersebut terus kemudian diganti, sebenarnya tidak perlu ada retur. Namun jika pembeli tetap menginginkan uang kembali, maka retur terus harus dibuat. Untuk diingat, Anda baru dapat menginput nota retur setelah mendapatkan nota retur dari si pembeli ya. Terus kemudian ya ini step by stepnya, yaitu teman-teman tinggal masuk ke menu keluaran, terus kemudian administrasi pajak, terus kemudian Anda melihat daftar faktur pajak keluaran. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Terus kemudian teman-teman tinggal klik di sini aja ya, returnya. Maka di sini akan muncul pop up ya, pop up apakah faktur tersebut akan diretur. Jika memang benar nomor fakturnya tersebut, teman-teman tinggal klik yes saja. Nanti di situ akan muncul ya di sini, dimana di sini adalah faktur pajak keluaran yang untuk misalnya PTA atau PTB, di mana terus kemudian di situ ada tanggal faktur, terus kemudian masa fakturnya ya, di sini akan otomatis sesuai dengan faktur pajak keluaran tersebut. Terus kemudian dokumen returnya ya teman-teman harus diisi ya, nomor dokumen returnya. Untuk tanggal retur teman-teman harus samakan dengan yang ini ya, tanggal fakturnya. Terus kemudian masa pajak laporan returnya teman-teman bisa isi juga di sini. Terus kemudian nilai returnya itu berapa, jika teman-teman misalnya nilai tersebut ternyata barangnya rusak semua terus harus diretur, maka teman-teman bisa isi nilai DPP yang diretur all. Tapi jika memang harus hanya sebagian aja, teman-teman tinggal isi aja DPP, dimana barang misalnya ada 2 ya yang rusak, terus kemudian masing-masing harga 1 juta, teman-teman tinggal input yang nilai DPP yang diretur itu sebesar 2 juta, dan PPN-nya akan ketemunya adalah 10%-nya yaitu 200.000. Setelah itu teman-teman tinggal klik simpan di sini, maka akan muncul nantinya di sini ya. Nah, terus kemudian cara penguploadannya sama aja kayak teman-teman buat fakturnya. Jika ini pasti akan di sini akan muncul ya, belum diupload, sorry. Nah, teman-teman tinggal blok aja, terus kemudian teman-teman bisa klik upload nanti di sini. Terus selanjutnya teman-teman tinggal sama kayak biasanya, yaitu di manajemen upload, terus kemudian upload faktur pajak. Kita lanjut ke materi lagi. Nah, di sini setelah itu Anda dapat melihat kolom retur faktur pajak. Silakan isi data yang diminta ya, sesuai yang tadi ya. Terus kemudian untuk menguploadnya sama yang tadi saya jelaskan, teman-teman bisa masuk ke menu manajemen upload. Nah, terus kemudian tinggal start upload aja ya. Nanti dia akan, ketika teman-teman di sini nanti di refresh, di mana nota retur tersebut akan muncul. Terus pastikan bahwa approval sukses ya di sini. Jika memang teman-teman ada yang misalnya di reject, teman-teman bisa lihat ya, itu keterangannya di sini. Itu rejectnya karena apa, teman-teman bisa evaluasi di situ. Terus kemudian bisa dilakukan pembetulan returnya. Kita lanjut ke materi lagi. Terus kemudian untuk mengecek barang tersebut sudah diretur atau tidak, teman-teman bisa pilih SPT ya pada menu e-faktur. Terus kemudian teman-teman bisa posting di situ. Setelah itu maka masa pajak dan tahun pajak sesuai dengan faktur pajak yang diretur. Terus kemudian lalu klik posting, dan nanti ada notifikasi data SPT berhasil dibentuk. Jika sudah, teman-teman bisa kembali menu posting lagi dan buka SPT. Terus kemudian kita klik perbaharui SPT di situ. Setelah itu masuk kembali ke SPT di formulir lampiran A2. Jadi di sini setelah teman-teman misalnya sudah di-upload ya, terus kemudian sudah di-approve dan approval itu juga sukses, teman-teman bisa masuk ke menu SPT sini ya. Terus kemudian silakan teman-teman klik posting di situ. Terus kemudian pastikan dulu untuk masa pajak retur yang teman-teman tadi buat, misalnya di bulan 3 tahun 2020 gitu, teman-teman bisa pilih misalnya masa 3, terus kemudian untuk tahun pajaknya tahun 2020. Jika memang itu posisinya returnya ada di pembetulan, teman-teman tinggal klik pembetulannya. Nanti teman-teman cek PKPM ya, dokumen PKPM yaitu pajak keluaran dan pajak masukannya. Setelah itu teman-teman tinggal klik posting di situ. Nah, setelah teman-teman klik posting lagi, teman-teman bisa masuk ke SPT lagi. Terus kemudian buka SPT di situ.
Nah, jika teman-teman di sini masa pajaknya itu tidak muncul, teman-teman harus klik perbaharui tampilan ya. Nanti pas begitu teman-teman klik perbaharui tampilan, maka SPT yang berhasil diposting barusan akan muncul di sini. Teman-teman tinggal blok aja sampai dengan warna biru, terus kemudian teman-teman bisa buka SPT untuk diubah ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa cek yaitu faktur, misalnya retur keluarannya itu kan karena faktur pajak keluaran itu ada di lampiran A2, teman-teman bisa cek di situ. Oke, sampai sini dulu ya tentang pembahasan bagaimana cara input nota retur di aplikasi e-faktur 3.0. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas, dan jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian jika memang ada kendala dengan cara penginputan nota retur, bisa pesan yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak. Terus kemudian untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profile channel kami. Terus kemudian untuk teman-teman yang di luar sana, dalam rangka karena di negara Indonesia kita sedang dilanda wabah COVID-19, gue pribadi menyarankan untuk teman-teman yang beraktivitas di luar selalu pakai masker, terus kemudian jaga jarak, terus kemudian hindari kerumunan, terus kemudian selalu cuci tangan ya pakai sabun agar terhindar dari wabah COVID-19. Sehat selalu untuk teman-teman atau sobat pajak di luar sana. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.